Amin. Haleluya. Yang kelima, apakah kita memiliki kesabaran? Kesabaran adalah satu hal yang jarang dimiliki orang. Kesabaran didapatkan dengan jalan melalui banyak tekanan dan masa sulit. Makanya buku Yakobus berkata, Yakobus 5 ayat 10-11, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu yang telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau buku Roma 5 ayat 3 lebih jelas lagi, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah, kesabaran kita, ketekunan kita itu harus ada, karena itu perlengkapan seorang hamba Tuhan. Saya bacakan 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ini adalah satu kualitas roh yang terlihat dalam diri seseorang yang mau mempertimbangkan semua perkara dengan seksama, tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan atau lekas menghakimi. Kita tidak mau demikian. Mari kita miliki Zoe. Kita miliki kesabarannya Tuhan. Ketika datang satu masalah, saudara tidak tergesa-gesa. Saudara berdoa lebih dahulu. Saudara tanya Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara tidak pernah mencari jalan pintas, apalagi yang melawan hukum. Saudara tidak pernah membuat keputusan yang kompromi akan dosa. Kalau kita baca perjanjian baru, kita akan melihat kehidupan Paulus ya secara khusus. Sebenarnya sangat berat. Tapi apa yang dikatakannya mengenai hal itu? Izinkan saya baca 2 Korintus 4 ayat 17-18. Di sini dikatakan, sebab penderitaan ringan. Mari sama-sama ucapkan, penderitaan ringan. Saya sambung, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus mengalami banyak kesulitan, saudara. Banyak penderitaan. Ada satu ayat lagi, 2 Korintus 7 ayat 5. Di sini dikatakan, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Jadi sebenarnya hidup Paulus tidak ringan. Sangat berat. Tapi dia deklarasikan dalam 2 Korintus 4, 17-18 tadi. Sebab penderitaan ringan. Padahal badannya pun gak bisa tenang. Mungkin artinya tidak bisa tidur. Atau tidak cukup waktu tidur. Atau apalah, atau sakit. Tapi dia berkata, penderitaan ringan. Kenapa? Karena dia punya Zoe. Dia tahu kehidupan Tuhan itu lebih besar dari semua penderitaan. Maka dia melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Dan sudut pandang Tuhan berkata, memanglah penderitaannya itu ringan. Kenapa? Karena itu sementara. Karena dia mampu melihat yang tidak kelihatan. Sebagaimana Paulus punya kasih karunia, bisa melihat yang tidak kelihatan. Saudara juga punya kasih karunia untuk melakukan hal yang sama. Roh Kudus yang sama dalam Paulus, Zoe yang sama dalam Paulus adalah Roh Kudus yang sama dalam saudara, Zoe yang sama dalam saudara. Kalau mau tepuk tangan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Yang keenam, apakah kita setia? Seorang Kristen sejati dinilai dari stabilitasnya. Stabil. Setia itu juga berarti saudara stabil, bukan kadang ada, kadang tidak, kadang jatuh, kadang bangun. Alkitab banyak berbicara mengenai berakar, tertanam, kokoh, mantap. Orang Kristen yang rohani tidak dikuasai oleh perasaannya ataupun suasana hatinya. Sebaliknya orang Kristen yang tidak rohani
tidak setia, yang suka jatuh bangun kerohaniannya, karena mereka masih dikuasai oleh perasaan dan suasana hatinya. Itu yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Victoria, dikuasai oleh inderanya. Jangan lagi demikian saudaraku. Kita dikuasai apa kata firman saja. Gak enak pun hati, firman berkata mengampuni, kasihilah musuhmu, kasihi musuh kita. Amin. Berkati katanya, berkati. Berdoa bagi yang menganiaya, berdoa. Kasih, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kasih. Diminta baju, kasih jubah, kasih saudaraku. Amin saudara. Saudaraku, kita tidak hanya setia pada saat yang menyenangkan, tapi dalam segala hal. Mazmur 78:37, hati mereka tidak tetap pada Dia, mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan seperti bangsa Israel pada waktu ini dituliskan. Jangan kita menjadi hamba Tuhan yang oportunis, yang hanya mau mengambil keuntungan bagi diri kita. Kita tidak mau menjadi hamba Tuhan yang familiarity terhadap pemimpin dan mudah untuk digoyangkan. Itu semua adalah awal dari pemberontakan. Janganlah kita pelihara ketidaksetiaan seperti Joab. Akhir hidup Joab sangat menyedihkan. Padahal Joab sudah banyak berjasa bagi Daud. Buang semua bibit ketidaksetiaan, bibit kekecewaan, kritik dan pemberontakan. Bunuh, buang. Jangan disayangkan. Yakobus 1 ayat 14-15, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jangan biarkan sedikit pun bibit ketidaksetiaan. Itu dimulai dari bibit tidak tahu bersyukur. Semua sudah baik, saudara sangat dikasihi. Panas sekali kurasa. Saudara bisa temukan satu perkara yang tidak baik di antara semua yang baik. Jangan biasakan begitu. Bibit suka mengkritik. Nah, saudara berkata, masa tidak bisa dikritik? Bisalah. Orang dunia aja tahu kritik bisa membangun. Saudaraku, sudah dibuktikan orang tidak berubah dari kritik. Orang berubah dari kuasa firman. Nah, perkataan setan, perkataan kritik selalu memecah belah, selalu meruntuhkan. Pilihlah untuk berada di pihak yang berlawanan dari setan. Pakai perkataan kita untuk membangun, untuk mempersatukan, dan tidak pernah untuk memecah ataupun melawan.